Tapi situasi mulai gak seimbang. Masalahnya, semakin lama, gua makin terdesak. Kenapa? VOC punya senjata lebih canggih kan guys. Jumlah pasukan lebih banyak dan bantuan dari sekutu lokal. Sementara Goa mulai kelelahan. Sumber daya menipis dan dikepung dari berbagai arah. Dan akhirnya benteng Samba Opu jatuh guys. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi guys, hari ini aku mau bawain salah satu kisah pahlawan paling ditakuti Belanda. Seorang raja dari timur Indonesia yang dijuluki ayam jantan dari timur. Namanya adalah Sultan Hasanuddin. Dan percaya deh guys, kisah hidup beliau tuh bukan cuma soal perang guys, tapi juga tentang harga diri, pengkhianatan, dan perjuangan yang bikin merinding. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, Sultan Hasanuddin itu lahir sekitar tahun 1631 di kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Kesultanan Goa. Nama aslinya bukan Hasanuddin ya guys, tapi I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Panjang banget kan guys? Dia adalah anak dari Raja Goa ke-15, yaitu Sultan Malikus Said. Nah, dari sini aja udah kelihatan guys, beliau tuh bukan orang biasa. Beliau lahir sebagai calon pemimpin, dibesarkan di lingkungan kerajaan, dididik bukan cuma soal agama, tapi juga strategi, politik, dan perang. Sebelum kita lanjut ke Hasanuddin guys, kita harus ngerti dulu nih, Goa itu kayak apa sih? Jadi gini guys, di abad ke-16 sampai abad ke-17, Goa itu bukan kerajaan kecil, tapi salah satu kekuatan besar di Indonesia bagian timur. Ibu kotanya di Makassar. Dan kota ini tuh ibaratnya kayak pusat perdagangan internasional guys. Perdagangan dari mana-mana datang ke sini. Dari Arab, India, Cina, bahkan Eropa. Kenapa? Karena Goa punya prinsip perdagangan bebas. Artinya, siapa aja boleh dagang tanpa monopoli. Nah, masalah mulai muncul waktu bangsa Eropa datang, terutama VOC. VOC itu bukan sekedar pedagang biasa guys. Mereka punya misi monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya mereka mau cuma mereka yang boleh jual beli, harga ditentukan oleh mereka, dan kerajaan lain harus tunduk. Dan ini jelas bertentangan banget sama prinsip Goa. Oke guys, balik lagi ke Hasanuddin. Sejak kecil, dia udah dikenal sebagai anak yang cerdas, tegas, berani, dan punya rasa kepemimpinan yang tinggi guys. Beliau belajar banyak hal, agama Islam, ilmu pemerintahan, strategi perang, cara menghadapi musuh, dan yang paling penting, beliau tumbuh dengan melihat langsung ancaman VOC terhadap kerajaannya. Jadi dari kecil, beliau udah terbentuk jadi sosok yang anti penjajahan. Ini yang menarik guys, Hasanuddin gak lahir sebagai orang jahat ya. Justru sebaliknya, Hasanuddin tumbuh di situasi yang bikin dia harus melindungi rakyatnya, mempertahankan kebebasan, dan melawan penindasan. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain guys, VOC mungkin ngelihat Hasanuddin sebagai musuh. Tapi rakyatnya ngelihat Hasanuddin sebagai pelindung guys. Di sini kita mulai ngerti satu hal, jahat atau enggak, itu tergantung dari sudut pandang siapa. Tahun 1653, ayahnya wafat guys. Dan Hasanuddin naik jadi Raja Goa ke-16. Sejak saat itu, beliau resmi jadi Sultan Hasanuddin. Dan disinilah cerita besar itu benar-benar dimulai. Kalau kita pikir-pikir ya guys, kadang hidup tuh nggak kasih kita pilihan gampang. Hasanuddin nggak pernah milih buat hidup di zaman konflik. Tapi dia harus jalanin itu. Dan dari sini kita bisa ambil pelajaran guys. Lingkungan bisa membuat cara kita berpikir dan bertindak. Oke guys, di bagian selanjutnya kita bakal masuk ke bagian paling panas guys. Konflik antara Sultan Hasanuddin versus VOC, perang besar yang bikin Belanda kewalahan, dan kenapa dia dijuluki ayam jantan dari timur. Dan percaya deh guys, bagian berikutnya bakal jauh lebih tegang. Setelah resmi menjadi raja di tahun 1653,
Sultan Hasanuddin langsung dihadapkan sama masalah besar guys. Masalahnya bukan sekedar perang biasa, tapi soal prinsip hidup guys. Di satu sisi, Kesultanan Goa pegang prinsip perdagangan bebas. Tapi di sisi lain, VOC maksa monopoli total. Dan ini yang gak bisa disatuin. Ibaratnya Goa bilang semua boleh dagang bebas. Tapi VOC bilang gak, harus lewat gue semua. Dan Hasanuddin, dia jelas pilih lawan. VOC gak langsung nyerang brutal di awal guys. Mereka mulai dari strategi licik dulu. Bikin perjanjian, nyebar pengaruh, dan adu domba kerajaan lain. Salah satu yang jadi target adalah Kerajaan Bone. Kerajaan ini awalnya punya hubungan rumit sama Goa guys. Dan VOC manfaatin itu. Disinilah mulai muncul nama yang bakal jadi kunci konflik. Arung Palaka. Dia adalah bangsawan dari Bone yang punya dendam sama Goa guys. Kenapa? Karena sebelumnya Bone pernah ditaklukkan Goa. Dan banyak rakyat Bone dipaksa kerja. Dari situ guys, muncul rasa sakit hati yang mendalam. Dan VOC langsung masuk guys. Mereka dukung Arung Palaka, mereka kasih kekuatan, dan mereka jadikan dia senjata buat lawan Goa. Akhirnya, perang gak bisa dihindari guys. Sekitar tahun 1660-an, perang besar mulai pecah antara Goa versus VOC plus sekutu lokal. Pertempuran terjadi di berbagai wilayah sekitar Makassar. Makassar jadi pusat konflik. Yang bikin Hasanuddin ditakuti itu bukan cuma berani guys, tapi juga pintar strategi. Beliau memperkuat benteng, melatih pasukan, dan mempertahankan jalur perdagangan. Salah satu benteng pentingnya adalah Benteng Somba Opu. Benteng ini jadi simbol kekuatan Goa guys, dan juga jadi target utama VOC. Di tengah perang ini guys, Sultan Hasanuddin dikenal sebagai sosok yang gak pernah mundur, selalu lawan, dan terus menyerang balik. Karena kegigihannya itu guys, Belanda sendiri sampai ngasih julukan The Handjes van het Oosten, atau ayam jantan dari timur. Artinya, dia dianggap petarung yang gak pernah takut, dan selalu bangkit walaupun diserang terus guys. Tapi, ini gak semudah itu. Walaupun Hasanuddin kuat guys, tapi masalahnya bukan cuma VOC. Masalah terbesarnya justru perpecahan antara kerajaan lokal. VOC gak cuma perang secara fisik, tapi juga secara politik. Mereka mengadu domba, memecah kekuatan, dan bikin Goa makin terdesak dari dalam. Dan ini jauh lebih berbahaya daripada perang biasa. Lama-lama guys, pasukan Goa mulai kelelahan. Kenapa? Musuhnya makin banyak, sekutunya berkurang, dan tekanan dari dalam makin besar guys. Sementara VOC, mereka punya senjata lebih modern, strateginya licik, dan bantuan dari sekutu lokal. Dan disinilah situasi mulai berbalik. Kalau kita lihat ya guys, kadang dalam hidup, musuh terbesar kita bukan yang di depan mata guys, tapi justru yang dekat. Pengkhianatan, perpecahan, dan ego. Dan itu juga yang dialami Sultan Hasanuddin. Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya lagi. Kita bakal masuk ke titik paling menegangkan. Perang besar yang menentukan nasib Goa, perjanjian yang bikin sakit hati, dan momen di mana Hasanuddin harus memilih bertahan atau menyerah. Dan trust me, bagian berikutnya bakal jauh lebih emosional. Jadi guys, setelah konflik makin panas di tahun 1660-an, perang antara Sultan Hasanuddin versus VOC plus sekutu akhirnya masuk ke fase paling brutal. Ini bukan lagi perang kecil. Ini udah jadi perang hidup dan mati buat Goa. VOC kali ini gak main-main guys. Mereka datang dengan pasukan besar, senjata modern, dan strategi matang. Dipimpin oleh Cornelis Pilman. Dan yang bikin makin berat guys, VOC gak sendirian. Mereka bawa sekutu lokal, termasuk Arung Palaka. Target utama mereka jelas Benteng Somba Opu. Benteng ini bukan cuma bangunan guys, tapi simbol kekuatan, harga diri, dan kedaulatan Goa. Pertempuran berlangsung sengit banget guys. Pasukan Goa bertahan mati-matian, gak mau mundur, bahkan rela gugur demi tanah mereka. Sultan Hasanuddin sendiri turun langsung ke medan perang,
memimpin pasukan, dan terus melawan. Bayangin aja guys, seorang raja bukan cuma duduk di istana, tapi ikut bertarung juga guys. Tapi situasi mulai gak seimbang. Masalahnya, semakin lama gua makin terdesak. Kenapa? VOC punya senjata lebih canggih kan guys. Jumlah pasukan lebih banyak dan bantuan dari sekutu lokal. Sementara gua mulai kelelahan. Sumber daya menipis dan dikepung dari berbagai arah. Dan akhirnya benteng Samba Opu jatuh guys. Ini jadi pukulan paling besar. Setelah kekalahan itu, Sultan Hasanuddin dihadapkan pada pilihan yang sangat berat guys. Lanjut perang tapi rakyat makin menderita, atau menyerah demi menyelamatkan yang tersisa. Dan akhirnya terjadilah perjanjian yang terkenal itu guys, yaitu Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini ditandatangani tahun 1667 dan isinya berat banget buat Gowa guys. Beberapa poin penting, Gowa harus mengakui kekuasaan VOC, VOC dapat hak monopoli perdagangan, benteng-benteng Goa harus dihancurkan, kecuali yang diizinkan VOC, wilayah Goa dipersempit, dan Goa harus melepaskan pengaruhnya atas daerah lain. Intinya, Goa kehilangan kebebasannya. Tapi Hasanuddin gak langsung menyerah guys. Yang bikin kisah ini makin gila sih, Sultan Hasanuddin sebenarnya gak terima. Setelah perjanjian itu, beliau sempat mencoba melawan lagi dan berusaha bangkit guys. Tapi kondisinya udah terlalu lemah. Akhirnya, beliau benar-benar harus mengakui kekalahan. Oke guys, kalau kita lihat dari luar ya, ini mungkin terlihat seperti Hasanuddin kalah dari VOC. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, beliau bertahan selama mungkin, beliau melindungi rakyatnya sampai batas akhir, dan beliau melawan kekuatan besar dunia saat itu. Ini bukan kekalahan biasa guys. Ini adalah perjuangan sampai titik terakhir. Kadang ya guys, dalam hidup itu gak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Tapi bukan berarti perjuangan itu sia-sia guys. Sultan Hasanuddin ngajarin kita harga diri itu mahal. Tapi nyawa rakyat juga lebih penting. Dan kadang jadi pemimpin itu artinya harus ambil keputusan paling menyakitkan guys. Oke guys, kita masuk lagi ke bagian akhir. Kita bakal bahas kehidupan Sultan Hasanuddin setelah kekalahan, apa yang terjadi sampai akhir hayatnya, dan kenapa namanya tetap dikenang sebagai pahlawan, serta pelajaran hidup yang relate banget sama kita sekarang. Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya. Oke guys, setelah perjanjian Bongaya, hidup Sultan Hasanuddin berubah drastis guys. Dulu beliau raja besar, penguasa wilayah luas, disegani bahkan sama musuhnya. Dan sekarang, kekuasaannya dibatasi, wilayahnya dipersempit, dan semuanya diawasi oleh VOC. Bayangin ya guys, dari yang bebas menentukan nasib sendiri, jadi harus ikut aturan orang lain. Banyak orang mungkin mikir, kenapa sih Sultan Hasanuddin gak lawan terus aja? Tapi coba kita lihat dari sisi lain guys, kalau beliau terus perang, rakyat makin banyak yang mati. Kota makin hancur, masa depan makin gelap. Dan di titik itu, dia pilih berhenti bukan karena lemah, tapi karena dia mikirin rakyatnya guys. Beberapa tahun setelah itu, sekitar tahun 1669, Sultan Hasanuddin akhirnya memutuskan untuk turun tahta. Dia menyerahkan kekuasaan kepada penerusnya dan memilih menjalani hidup yang lebih tenang. Ini momen yang jarang banget dibahas guys. Seorang raja besar yang dulu berdiri di garis depan perang, akhirnya harus mundur. Bukan karena dia mau, tapi karena keadaan guys. Sultan Hasanuddin wafat pada tahun 1670 dan dimakamkan di Katangka. Walaupun hidupnya berakhir guys, tapi ceritanya nggak pernah selesai. Ayam jantan dari timur yang gak pernah hilang. Julukan itu, ayam jantan dari timur, bukan sekedar nama keren. Itu adalah simbol keberanian, keteguhan, dan semangat pantang menyerah. Bahkan musuhnya sendiri, VOC, mengakui kegigihan itu. Dan itu jarang banget terjadi guys. Kalau kita lihat sekilas, beliau kalah. Tapi kalau kita pikir lebih dalam guys,
Beliau melawan kekuatan global. Beliau bertahan selama mungkin, dan beliau gak pernah menyerah sampai titik terakhirnya. Dan yang paling penting, namanya tetap dikenang sampai sekarang, guys. Sementara banyak penjajah justru dilupakan. Jadi, siapa yang sebenarnya menang? Coba tarik ke kehidupan sekarang ya, guys. Kadang kita ngerasa kalah, ngerasa gagal, ngerasa usaha kita sia-sia. Tapi, gak semua hal diukur dari menang atau kalah, guys. Kadang, yang penting itu kita berani berdiri, berani mempertahankan prinsip, dan gak gampang menyerah. Sultan Hasanuddin ngajarin itu semua, guys. Hidup tuh nggak selalu adil. Kadang yang kuat belum tentu menang, dan yang benar belum tentu berhasil, guys. Tapi, cara kita berjuang, itu yang bikin kita dikenang, guys. Jadi, guys, itu dia kisah Sultan Hasanuddin, seorang raja dari timur Indonesia yang melawan kekuatan besar dunia dan tetap berdiri sampai akhir. Bukan karena beliau pasti menang, guys, tapi karena beliau gak mau tunduk. Dan dari kisah ini, kita bisa belajar, kadang, jadi berani itu lebih penting daripada jadi pemenang, guys. Oke, guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.